warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di kelompok 4. Hari ini kita akan belajar persamaan diferensial parsial dengan materi persamaan gelombang laut dangkal atau Shelley-Water equation turunan dari persamaan gelombang. Sebelum itu, yuk kenalan dulu. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Nah, sekarang udah saling kenal kan teman-teman semua? Langsung saja kita masuk ke materinya, di mana judul materinya seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, yaitu persamaan gelombang laut dangkal, Shelley-Water equation atau turunan dari persamaan gelombang. Di mana di sini kami ada 4 pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada teori dan persamaan SWE, yang kedua ada metode penyelesaian, yang ketiga ada simulasi kasus dan visualisasi, dan yang keempat ada analisis dan kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu teori dan persamaan SW. Shelley-Water equation adalah sistem persamaan diferensial parsial yang digunakan untuk memodelkan dinamika aliran fluida, khususnya air laut atau air sungai pada kedalaman dangkal. SWE diturunkan dari prinsip konservasi massa dan momentum dan merupakan bentuk penyederhanaan dari sistem Navier-Stokes. Kemudian, asumsi dasar yaitu fluida bersifat tak termanfaatkan, tekanan bersifat hidrostatik, aliran dominan satu dimensi, serta pengaruh viskositas dan gaya lain diabaikan. Dengan asumsi ini, SWE menjadi sangat efisien untuk simulasi arus laut pada surut, pasang surut, dan terutama untuk memitigasi bencana seperti tsunami. Baik, selanjutnya itu bentuk umum SWE dalam 1D. Nah, dalam satu dimensi, SWE terdiri dari 2. Yang pertama yaitu persamaan konservasi massa, di mana rumusnya itu DO-H per DO-T plus DO-HU per DO-X sama dengan 0. Sementara persamaan yang kedua yaitu persamaan konservasi momentum, di mana rumusnya itu DO-HU per DO-T plus DO per DO-X HU kuadrat plus 1 per 2 GH kuadrat sama dengan 0. Nah, di mana H ini yaitu tinggi muka air, sedangkan U kecepatan fluida, sedangkan G itu percepatan gravitasi. Untuk keperluan komputasi, sistem ini sering ditulis dalam bentuk konservatif, yaitu DO-U per DO-T plus DO-FU per DO-X sama dengan 0. Dengan U sama dengan HU. Sedangkan FU yaitu H sama dengan HU kuadrat plus 1 per 2 GH kuadrat. Selanjutnya kita bisa melihat gambaran visual dari kondisi awal yang digunakan dalam simulasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, kami menggunakan fungsi Gaussian karena bentuknya halus, simetris, dan mudah diatur. Nah, fungsi ini sering dipakai untuk merepresentasikan gangguan awal kecil di permukaan air. Nah, pada grafik di atas yang berwarna biru terlihat bentuk tinggi muka air Hx yang menyerupai lonceng. Ini adalah bentuk gelombang awal yang kami letakkan di tengah domain. Sedangkan pada grafik yang bawah yang berwarna hijau, kita lihat flux momentum Hux yaitu hasil dari H dikali U. Ini menggambarkan massa air yang bergerak ke kanan di sepanjang domain. Kedua grafik ini menjadi input awal pada proses simulasi yang akan dijalankan secara iteratif menggunakan metode numerik. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu metode penyelesaian dari proyek simulasi kami. Di bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana model matematis kami disusun, bagaimana proses numeriknya dilakukan, dan bagaimana simulasi gelombangnya dihitung secara bertahap. Nah, pemodelan yang kami gunakan berbasis pada sistem persamaan gelombang laut dangkal, yaitu atau disebut Shelley-Water equation. Nah, model ini diselesaikan dalam 1 dimensi terlebih dahulu dengan asumsi dasar laut yang datar, fluida yang tidak termampatkan, serta tekanan yang bersifat hidrostatik. Nah, pada layar dapat dilihat 2 skenario utama ini yang kami simulasikan. Yang pertama gangguan pada air tenang dan gelombang tsunami. Nah, masing-masing menggunakan kondisi awal yang berbeda, namun prinsip perhitungannya itu sama. Karena persamaan SWE adalah sistem persamaan diferensial parsial, maka kami perlu mendiskretisasikannya terlebih dahulu agar bisa diselesaikan secara numerik. Nah, kami menggunakan langkah grid sebesar delta X sama dengan 0,1 dan langkah waktu delta T sama dengan 0,01 sehingga total simulasi berjalan selama 20 detik. Nah, jumlah titik grid ini diperoleh dari panjang domain dibagi delta X dan jumlah iterasi waktu dihitung dari T max dibagi delta T.
Nah, ini penting untuk menjaga kestabilan numeriknya, terutama terhadap kondisi Current Friedrich Levy atau CVL. Agar simulasi berjalan stabil dan tidak menghasilkan gelombang aneh di tepi domain, kami menggunakan kondisi batas Neumann, artinya perubahan nilai di ujung domain dianggap nol. Nah, secara implementasi kami menggunakan metode array roll dari Python untuk menggandakan nilai batas. Nah, ini membuat gelombang seolah-olah dipantulkan secara halus di tepi domain tanpa menyebabkan instabilitas. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode Explicit Lex Friedrich, yaitu salah satu metode beda hingga yang umum digunakan dalam pemodelan numerik fluida. Nah, persamaan SWE yang disusun dalam bentuk vektor konservatif dengan variabel utama yaitu tinggi muka air atau H, kecepatan U, dan momentum HU. Nah, lalu skema Lex Friedrich bekerja dengan cara menghitung rata-rata dua titik tetangga lalu dikurangi gradien fluxnya. Nah, metode ini dipilih karena stabil dan cukup mudah untuk diimplementasikan dalam Python. Untuk menyelesaikan simulasi, kami mengikuti langkah-langkah sistematis mulai dari inisialisasi domainnya, pemberian kondisi awal perhitungan flux, hingga visualisasi hasil. Nah, kami memulai dengan menentukan parameter domain dan kondisi awal. Selanjutnya dilakukan iterasi waktu dengan skema Lex Friedrich. Hasil per langkah waktu disimpan lalu divisualisasikan dalam bentuk grafik atau animasi. Nah, dari keseluruhan proses ini, kami bisa mendapatkan simulasi gelombang yang akurat dan stabil. Nah, hasil akhirnya akan kami tampilkan dalam bentuk animasi, baik satu dimensi maupun tiga dimensi yang interaktif. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu simulasi kasus dan visualisasi. Di mana di sini kelompok kami menggunakan beberapa simulasi. Langsung saja kita lihat pada simulasi yang pertama, yaitu kasus 1 tentang gangguan pada air tenang. Teman-teman dapat lihat di gambar bagaimana bentukannya. Gangguan awal berbentuk Gaussian simetris tanpa kecepatan awal. Tujuannya untuk melihat bagaimana gelombang menyebar dari titik gangguan dalam kondisi yang tenang. Hasilnya yaitu gelombang menyebar kedua arah secara simetris, amplitudo gelombang menurun seiring waktu dan menunjukkan redaman energi. Interpretasinya yaitu fenomena ini umum terjadi pada air tenang yang terganggu oleh gaya lokal. Baik teman-teman, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu gelombang tsunami, di mana teman-teman dapat melihat pada gambar gangguan Gaussian disertai kecepatan awal menuju satu arah yaitu ke kanan. Tujuannya untuk menirukan gelombang tsunami yang memiliki arah propagasi dominan. Hasilnya yaitu gelombang bergerak ke kanan dengan kecepatan dan bentuk yang relatif stabil. Ini terjadi penyebaran energi lebih terarah dibandingkan dengan kasus pertama, yaitu gangguan pada air tenang. Adapun interpretasinya yaitu efek dari momentum awal terhadap arah perambatan gelombang. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya dari kasus pertama dan kasus kedua itu, mari kita lihat tayangan MATLAB-nya agar kita lebih tahu nih gimana sih bentuk perbedaan antara kasus pertama dan kasus kedua. Oke, langsung saja ya. Dapat teman-teman lihat, kasus pertama menunjukkan gelombang simetris yang muncul akibat gangguan kecil pada permukaan air yang awalnya tenang, lalu menyebar ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kasus kedua menggambarkan gelombang tsunami yang bergerak ke kanan karena adanya kecepatan awal sehingga bentuk gelombangnya berpindah secara utuh dari kiri ke kanan. Animasi ini memvisualisasikan perubahan ketinggian muka air H terhadap waktu dengan metode numerik berbasis persamaan air dangkal satu dimensi, di mana gelombang pada kedua kasus diperbarui secara konservatif menggunakan skema beda ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada simulasi animasi gelombang 1D. Untuk memperkuat pemahaman temporal, di sini juga kami melakukan simulasi animasi dari gelombang laut dangkal satu dimensi dengan menggunakan pendekatan beda hingga eksplisit. Animasi ini menggambarkan perubahan bentuk permukaan air dari waktu ke waktu secara kontinu. Animasi ini juga memperlihatkan transisi bentuk gelombang dari gangguan awal menjadi pola simetris yang melebar. Ini sangat membantu dalam pemahaman evolusi gelombang dan pengaruh waktu terhadap bentuknya. Karena teman-teman bisa lihat pada gambar, mungkin tidak terlalu jelas, sehingga kita membutuhkan tayangan MATLAB-nya sebagai berikut ini. Yuk simak bareng-bareng. Dapat teman-teman lihat pada tayangan MATLAB ini, gambar yang dihasilkan menunjukkan animasi pergerakan gelombang laut dangkal satu dimensi, di mana gelombang kecil yang awalnya dibuat di tengah, domain yang menyebar ke kiri dan ke kanan seiring dengan berjalannya waktu. Sumbu horizontal X merepresentasikan jarak sepanjang laut, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan elevasi permukaan air. Gelombang naik dan turun secara periodik memperlihatkan simulasi propagasi gelombang akibat gangguan awal.
Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana permukaan gelombang dalam mode 1D, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana sih visualisasinya dalam mode 3D. Sebagai bahan tambahan perbandingan, dilakukan simulasi gelombang laut dangkal dalam 2 dimensi yang divisualisasikan secara 3 dimensi. Domain disusun sebagai grid X kali Y dengan gangguan awal di pusat bidang. Model ini memungkinkan pengamatan penyebaran gelombang ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar. Namun, di sini juga kami ingin menampilkan tampilan dari MATLAB-nya supaya lebih jelas. Nah, sama-sama kita saksikan bagaimana tampilan dari persamaan gelombang dalam mode 3D, di mana gambar yang dihasilkan merupakan animasi 3 dimensi dari simulasi gelombang laut dangkal 2 dimensi, yang memperlihatkan pergerakan permukaan air dari pandangan atas dan samping secara bersamaan. Permukaan gelombang divisualisasikan dalam bentuk bidang berwarna menggunakan color map atau Virits, di mana ketinggian gelombang berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Gelombang awalnya berpusat di tengah, kemudian menyebar ke segala arah membentuk pola gelombang yang melingkar. Grafik ini dilengkapi dengan kontrol, tombol play atau pause dan restart yang memungkinkan pengguna untuk memberhentikan atau mengulang animasi kapan saja, sehingga memberikan interaksi langsung dengan simulasi yang berjalan. Selanjutnya, materi terakhir adalah analisis dan kesimpulan. Analisis dan interpretasi. Dari seluruh hasil simulasi dan visualisasi dapat disimpulkan, yang pertama, SWE mampu memodelkan propagasi gelombang dengan baik simetris maupun satu arah. Yang kedua, penambahan kecepatan awal menghasilkan arah dominan gelombang seperti pada fenomena tsunami. Yang ketiga, animasi 1D sangat berguna untuk memahami dinamika waktu gelombang. Dan yang terakhir, visualisasi 3D memperkuat aspek spesial dan menunjukkan penyebaran gelombang dari pusat ke segala arah. Untuk terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Untuk 1, SWE 1D efektif untuk studi gelombang dangkal dan fenomena tsunami awal. Yang kedua, skema Lux-Freiheit menghasilkan simulasi yang stabil dan akurat, sangat cocok untuk tujuan pembelajaran dan eksperimen awal. Dan yang ketiga, visualisasi 1D dan 3D membantu menghubungkan konsep teoritis dengan representasi nyata dari dinamika gelombang laut. Dan yang keempat, dengan pendekatan numerik ini, kita dapat memahami proses kompleks yang terjadi di laut secara lebih intuitif dan terstruktur. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, model dapat dikembangkan ke dalam dimensi 2D atau 3D untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih mendekati kenyataan. Yang kedua, menambahkan faktor topografi dasar laut serta gaya luar seperti angin atau pasang surut dapat meningkatkan akurasi. Yang ketiga, integrasi dengan data sensor nyata atau real-time tsunami dan data batimetri dapat membuat model ini relevan dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. Nah, itu dia penjelasan dari kami berempat. Apabila teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir.